Hello everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Saat ini, negara kita Indonesia sedang menerapkan sebuah kebijakan yang sering kita dengar dengan istilah pembatasan sosial, atau self-quarantine, atau work from home. Banyak istilahnya, tapi inti dari kebijakan ini adalah kita diminta untuk berdiam di rumah, nggak banyak aktivitas di luar yang melibatkan banyak orang berkumpul di satu tempat yang sama. Karena kebijakan ini, aku yakin banyak dari kita, termasuk aku juga, yang akan merasa bahwa kita terjebak di rumah kita sendiri. Kita mau makan keluar nggak bisa, mau jalan-jalan nongkrong sama teman-teman juga nggak bisa, bahkan kita mau kerja aja nggak bisa. Di balik semua dampak dari sisi entertainment yang kita rasakan, banyak juga dampak-dampak lain yang lebih berat, misalnya dari segi sosioekonomi, di mana banyak usaha seperti tempat makan atau toko yang terpaksa harus membatasi ruang geraknya, karena tidak boleh ada banyak orang berkumpul di suatu tempat yang sama itu tadi. Kalau kita mau makan, nggak boleh makan di tempat, harus delivery. Kalau kita mau masuk belanja di suatu pusat perbelanjaan, itu kadang ada pembatasannya maksimal hanya 100 pengunjung. Selain itu, banyak juga kantor dan perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus meliburkan atau menginstruksikan para karyawannya untuk bekerja di rumah. Hal ini tentunya akan mengakibatkan penurunan produktivitas yang cukup besar pada perusahaan mereka. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Akibat kebijakan ini, kita semua menerima dampaknya dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang jadi kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan hiburan, ada yang mungkin jadi sulit ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi, teman-teman atau pasangan kita. Dan aku yakin, kalau kita kelamaan di rumah, pasti rasa bosan, marah, sedih, bingung, itu pasti berkumpul menjadi satu, dan jadinya diri kita tuh dipenuhi oleh perasaan-perasaan dan pikiran negatif. Nah, tapi, karena kebijakan ini, aku sendiri jadi ada banyak waktu untuk memikirkan banyak hal juga, dan suatu pikiran terlintas di benakku selama masa karantina ini. Kalau misalnya kita semua mencoba memikirkannya dari sudut pandang bahwa kebijakan ini adalah suatu kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Ini adalah kesempatan bagi kita yang di rumah aja untuk bisa mendapatkan banyak hal baru yang sebelumnya nggak pernah kita sadari, yang sebelumnya nggak pernah kita gubris, tapi sebenarnya ada di sekeliling kita. Atau bahkan ada di tempat yang dekat dengan kita, yaitu rumah kita sendiri. Coba kalau misalnya selama ini kita sering mengeluh kalau, aduh, aku nggak sempat melakukan hobi aku nih gara-gara sibuk kerja, atau gara-gara sibuk kuliah. Atau misalnya, selama ini kita semua di rumah jarang saling bertemu satu sama lain karena orang tua kita sibuk kerja, kita juga sibuk dengan urusan kita sendiri, atau saudara-saudara kita yang juga mungkin ada kepentingan lain di luar sana. Jadinya rumah tuh sering sepi dan kita jarang bertemu dengan anggota keluarga kita sendiri. Atau mungkin ada juga teman-teman yang selama ini berpikir, aduh, aku pengen melakukan sesuatu, aku pengen membuat sesuatu yang baru, tapi nggak pernah kesampaian. Karena selama ini kita selalu ada kerjaan lain atau kegiatan lain yang harus kita lakukan di luar rumah. Ini adalah saatnya. Kalau untuk aku pribadi, selama di rumah aja, aku akhirnya bisa menyelesaikan buku atau film yang selama ini aku tunda karena nggak pernah ada waktu buat menyelesaikannya. Waktu-waktu seperti ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang baru. Misalnya, membaca buku baru, cari ilmu baru, nonton film yang selama ini kita tunda, mungkin main game yang belum pernah kita tamatin, atau bisa juga kita mempererat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang di rumah. Atau bahkan dengan teman-teman atau pasangan kita yang selama ini kita mudah untuk ketemu setiap harinya, kapan aja kita mau ketemu bisa. Tapi justru karena pandemi ini, karena mau ketemu aja susah, itu membuat setiap pertemuan kita dengan orang lain itu menjadi begitu berharga nggak sih? Kalau untuk aku pribadi, masa pandemi ini memberikan aku kesempatan untuk merealisasikan channel ini. Karena sebenarnya aku dari dulu udah pengen banget punya channel YouTube yang seperti ini. Tapi aku nggak pernah ada kesempatan untuk merealisasikannya karena selalu terhalang oleh kuliah, kerja, atau urusan-urusan yang lain. Jadi aku nggak pernah ada kesempatan buat mikirin konsepnya mau seperti apa, judulnya apa, atau properti yang diperlukan tuh apa aja. Namun justru karena ada pandemi ini,
akhirnya episode pertama dari channel After School Cafe bisa terrealisasikan. Jadi, tips jitu dari aku untuk kita semua yang saat ini sedang mengalami kebingungan atau dilema karena masa pandemi ini adalah untuk menjalani hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menganggap ini adalah sebuah kesempatan yang mungkin nggak akan datang untuk kedua kalinya. Kita bisa belajar sesuatu yang baru, kita bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita yang belum pernah terlaksana. Kita bisa semakin mempererat hubungan kita dengan orang-orang di rumah, dan membuat setiap pertemuan dengan orang-orang di luar rumah kita menjadi semakin berharga. Karena itu teman-teman, aku harap kita semua nggak menyerah dengan keadaan ini. Aku yakin semuanya akan berjalan dengan baik, dan ini semua akan lewat. Nah, setelah semuanya selesai, kita yang telah menjalani hari-hari pandemi kita di dalam rumah ini dengan sebaik-baiknya, kita bisa mendapatkan banyak ilmu baru. Kita bisa menjadi lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terpenting, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang juga akan membawa perubahan baik bagi dunia, begitu kita keluar dari situasi ini. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa membawa inspirasi atau motivasi buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffeetive.